Gadis kecil itu merangkak masuk ke dalam lemari es, lalu menutup pintunya. Tak lama kemudian, ia mulai berteriak meminta bantuan. Ia mengguncang lemari es dengan putus asa. Bahkan, ia memecahkan botol-botol yang ada di atasnya. Namun, ibunya sedang berbaring di tempat tidur, mengabaikan teriakannya. Gadis kecil itu duduk di lantai dan makan roti sendirian. Kemudian, ia ingin berbagi roti dengan ibunya, tetapi ibunya tidak bangun, tidak bernapas lagi. Gadis kecil itu mengguncang tubuh ibunya. Tiba-tiba, sebuah botol pil tidur terguling dari tangan ibunya. Gadis kecil itu tidak tahu apa itu. Ia mengambil satu pil dan bertanya pada ibunya apakah ia boleh memakannya. Untungnya, telepon berdering. Gadis kecil itu naik ke bangku, memanjat rak, dan akhirnya meraih telepon tersebut. Itu adalah telepon dari ayahnya. Ia meletakkan telepon di telinga ibunya, tetapi tidak ada jawaban. Karena bosan, gadis kecil itu pergi ke balkon untuk bermain. Tanpa sengaja, bonekanya terjatuh. Ia naik ke pagar balkon untuk mencoba mengambilnya kembali. Seorang tetangga melihat kejadian itu dan berteriak, memperingatkannya untuk turun. Gadis kecil itu nyaris mengalami tragedi. Menjelang siang, gadis kecil itu kembali merasa lapar. Ia meletakkan kue di dalam oven, tapi tidak tahu cara menggunakannya. Ketika membuka oven, kuenya sudah hangus. Maka ia meletakkan kue lain di atas kompor dan menyalakan semua tombolnya. Seperti yang bisa diduga, kue tersebut terbakar. Ia mencoba meniup apinya untuk memadamkan, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, kue itu menjadi gosong sepenuhnya. Sambil mencari sesuatu untuk dimakan, ia menemukan botol susu, tetapi tidak sengaja menumpahkannya dan harus membersihkan lantainya. Saat itulah ia melihat sebotol cairan pembersih dan mengira itu susu. Ia menuangkan cairan itu ke dalam botol susu dan menganggapnya sebagai makan siangnya. Untungnya, botol itu kembali terjatuh dan isinya tumpah sebelum ia sempat meminumnya. Gadis kecil itu ingin minum susu dari ibunya, jadi ia kembali ke kamar, naik ke tempat tidur dan mencoba membuka pakaian ibunya. Tapi saat menyentuh tubuh yang dingin, ia menyadari ada yang tidak beres. Ia menangis dengan keras. Tak lama kemudian ia kelelahan, berbaring di samping ibunya dan tertidur. Tiba-tiba ayahnya menelepon lagi. Gadis kecil itu berkata bahwa ibunya tidur sepanjang waktu. Akhirnya sang ayah menyadari bahwa ada yang tidak beres. Ia mencoba memperingatkan anaknya, tetapi baterai telepon habis. Gadis kecil itu sangat lapar, jadi ia membawa piring dan memungut pil yang jatuh di lantai. Mengira itu adalah permen. Tak lama kemudian ia tertidur. Yang lebih parah, setrika masih menyala saat sang ayah pulang ke rumah. Kamar sudah penuh asap. Dalam keadaan panik, ia melihat gadis kecil itu sedang bermain balok di bawah tempat tidur. Ini adalah kisah yang menyedihkan. Namun,